Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Widya Putri Agustina Sasi, dan yang kedua Romadoniyah, kemudian Luki Karimatus Saada, dan Muhammad Adi Burido, ingin mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis atau business plan. Untuk selanjutnya kita langsung pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian tersendiri dari perencanaan bisnis atau business plan. Perencanaan bisnis adalah suatu aktivitas yang sangat intim atau yang sangat penting dilakukan oleh seorang pembisnis yang harus ada dan disiapkan sebelum membangun sebuah bisnis. Ibaratnya adalah business plan merupakan suatu pondasi yang bisa dijadikan tatakan untuk berdirinya sebuah bisnis. Hal-hal yang perlu direncanakan sebelum membangun sebuah bisnis secara rinci itu harus dibahas tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus diperbincangkan atau direncanakan secara detail. Hal ini bertujuan agar bisnis yang Anda memiliki persiapan yang matang, karena bisnis yang hanya memiliki persiapan setengah itu mempunyai kemungkinan kerugian 80% dan sangat disayangkan. Maka dari itu seorang pembisnis harus mempunyai suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah bisnis, sehingga lebih mudah untuk mencapai kesuksesan daripada tidak memiliki perencanaan sama sekali. Ibaratnya sebuah bangunan dibangun tanpa membuat pondasinya terlebih dahulu, itu merupakan suatu hal yang mustahil. Bangunan tersebut akan berdiri dengan kokoh. Untuk pengertian mungkin cukup seperti itu. Cukup singkat saja. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan bagi teman yang bertugas. Yang selanjutnya yaitu pentingnya membuat business plan. Sebenarnya tidak harus dalam pembuatan business plan, akan tetapi ketika di dalam pikiran kita terbesit keinginan untuk membuat usaha, pasti akan terpikir juga usaha macam apa yang akan kita buat, sasaran pasarnya siapa, tempat lokasi strategisnya bagaimana, dan sederet rencana panjang yang bermunculan di dalam otak kita. Dan ketika semua rencana, gagasan, dan ide tadi hanya berputar-putar di otak kita, besar kemungkinan akan terdistori ide lain, kehilangan fokus, melewatkan hal yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Ujung-ujungnya kita bingung harus mulai dari mana, bahkan apabila sudah berjalan kita kehilangan arah karena ternyata rencana tadi tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, ada beberapa alasan mengapa bisnis plan perlu dibuat. Yang pertama yaitu bisnis plan adalah blueprint usaha Anda yang akan Anda dan karyawan serta pihak-pihak yang bekerja sama dengan Anda dalam operasionalnya. Dia akan membantu Anda tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, bisnis plan merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam berbisnis. Yang ketiga, bisnis plan adalah sarana komunikasi untuk menarik orang lain, pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Bisnis plan akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional bisnis Anda. Yang keempat yaitu rencana bisnis Anda ini akan mempermudah Anda menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis menghadapi persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Yang kelima yaitu membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat bisnis plan. Berikut adalah beberapa manfaat dalam perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu membantu dalam permodalan. Bisnis plan bisa menggambarkan ke siapa calon pengusaha yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Seberapa dalam calon pengusaha tersebut mengetahui bisnis yang sedang dirancang. Bisnis plan akan memperlihatkan apakah bisnis yang sedang dirancanakan tersebut realistis untuk dijalankan dan seberapa cepat investasi yang ditanamkan akan mencapai break-even point dan berapa lama payback period dari bisnis yang direncanakan. Yang kedua yaitu membantu dalam memutuskan apakah akan melanjut usaha atau berhenti. Melalui bisnis plan akan diketahui proses pemasukan, pengeluaran bisnis yang sedang dijalani.
Adakah dari pos-pos pemasukan dan pengeluaran tersebut yang aneh atau ada ketidakefisienan dari pos-pos pemasukan dan pengeluaran tersebut? Bila terdapat pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, entrepreneur akan dengan mudah melakukan penyesuaian. Yang ketiga yaitu membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Business plan merupakan salah satu sarana sistematis dalam mempertajam ide bisnis. Dengan bantuan business plan, ide-ide bisnis akan lebih terencana dan sistematis. Melalui pendekatan standar business plan, akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang sedang dijalani. Yang keempat yaitu membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Investasi pada sebuah bisnis seperti melakukan taruhan akan investasi yang ditanamkan. Apakah uang yang ditanamkan akan memberikan keuntungan maksimal atau menguap begitu saja? Melalui business plan akan diketahui secara jelas bagaimana proses bisnis yang dirancang, bagaimana pola pemasaran yang akan dilakukan, bagaimana proses operasionalnya, serta bagaimana kelimpahan tanggung jawab dalam organisasi bisnis. Yang kelima yaitu menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial, pemasok, dan calon investor. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun sebuah bisnis plan. Yang pertama yaitu mengenal bisnis yang akan dijalankan. Jadi langkah pertama ini yang perlu dilakukan untuk membuat rencana bisnis yaitu harus mengetahui luar dalam dari industri yang akan dimasuki. Artinya harus banyak melakukan penelitian. Terus yang kedua itu menentukan visi. Jadi di sini untuk visi itu sangat penting. Jadi visi merupakan sebuah sasaran, tujuan dan pandangan jangka panjang yang harus dicapai oleh bisnis tersebut. Dengan visi yang jelas, maka tidak akan kesulitan dalam merancang sebuah bisnis. Terus yang ketiga itu marketing analisis. Pada langkah ini harus menyusun secara detail siapa konsumen dari produk atau jasa bisnis tersebut. Tak hanya itu saja, jadi analisis pemasaran juga mencangkup tentang tingkat persaingan, karakteristik konsumen, penetapan harga, dan strategi promosi. Terus yang keempat, analisis produk. Analisis produk di sini, jadi setelah melakukan analisis pemasaran, maka juga harus menyusun analisis produk. Misalnya, rencana bisnis yang akan dijalankan menghasilkan banyak produk. Maka jangan ragu melakukan analisis produk tersebut satu persatu. Terus selanjutnya analisis manajemen. Analisis manajemen ini apabila bisnis yang akan dibangun itu membutuhkan banyak tenaga, analisis manajemen sangatlah penting untuk dilakukan. Harus menyusun manajemen yang akan digunakan, mulai dari menentukan struktur organisasi, jumlah pekerja, dan hingga sistem pemberian gizi dan tunjangan, termasuk seperti gaji itu. Terus mohon maaf ya, tadi pemberian gaji dan tunjangan. Terus analisis keuangan. Analisis keuangan di sini menganalisis keuangan itu yang harus dipikirkan, karena masalah keuangan dari dulu hingga sekarang itu hal yang paling vital gitu. Pasalnya perputaran uang yang stabil, maka bisnis apapun itu dapat berkembang dengan pesat. Terus selanjutnya membuat bisnis plan secara profesional. Jadi setelah mengumpulkan semua informasi penting
pastikan presentasikan rencana secara profesional. Bisnis plan harus diketik, margin selaras dan rapi. Gunakan gambar grafis dan warna yang menarik. Jangan menulis dengan tangan semua koreksi gitu. Ya mungkin gambaran dari langkah-langkah menyusun bisnis plan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Monggo. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang aspek dalam perencanaan bisnis. Ini ada 7 aspek. Yang pertama yaitu aspek teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, kita harus dapat memanfaatkan hal tersebut secara maksimal untuk mencari informasi dan referensi sebanyak-banyaknya mengenal bisnis yang Anda pilih. Yang kedua yaitu aspek pasar. Aspek pasar ini termasuk menyangkut jangkauan wilayah pemasaran suatu produk maupun secara offline ataupun online, sistem konvensional, direct selling dan semuanya. Yang ketiga yaitu aspek produk. Buatlah produk Anda seunik dan seinovatif mungkin. Hal ini adalah peluang baik dari sistem marketing, karena meskipun tanpa modal besar, efek dari boost marketing akan memudahkan pemasaran. Yang keempat yaitu aspek legal. Aspek legal meliputi segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dan legalitas dari perusahaan. Hal ini akan memudahkan perusahaan, pajak, dan hukum lainnya yang berlaku di negara ini. Yang kelima yaitu aspek finansial. Meskipun modal tidak hanya uang, tetapi aspek finansial ini tidak dapat dipungkiri sebagai suatu yang penting untuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan agar memperoleh profitabilitas yang diharapkan. Yang keenam yaitu aspek sumber daya manusia. Karyawan adalah aset perusahaan dan Anda harus menentukan orang yang diinginkan serta keahlian yang dibutuhkan. Aspek sumber daya manusia ini sangatlah penting Anda perhatikan dan pertimbangkan, sebab kemajuan suatu perusahaan ini ditentukan oleh faktor sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Yang ketujuh, yang terakhir yaitu aspek manajemen dan organisasi. Pembuatan struktur organisasi akan mempersempit ruang lingkup sehingga memberikan batasan tugas dan wewenang karyawan. Jadi, sekalipun bekerja sendiri, Anda masih bisa bekerja dengan sistem yang telah dibuat.